Sebagai pemimpin, sering banget kita ngerasa capek dan overwhelmed karena banyak banget yang harus diselesaikan. Banyak banget anggota tim yang datang ke kita buat meminta keputusan dari kita sendiri. Mulai dari keputusan yang gampang banget buat diambil sampai keputusan yang susah banget buat diambil. Pusing banget? Jelas. Tapi ya gimana lagi? Karena ya itulah tugas dari seorang pemimpin. Halo pemimpin muda. Kembali lagi bersama aku Darmaji Suradika, CEO dari Pemimpin.id. Hari ini kita akan bahas tentang gimana caranya kita sebagai seorang pemimpin bisa menghadapi stres yang kita alami sehari-hari. Karena jelas nggak mungkin nih seorang pemimpin itu selalu happy kehidupannya. Karena kalau misalnya pemimpin itu nggak stres, malah justru dipertanyakan gitu ya, apakah dia benar-benar bekerja. Karena memang tekanan itu menjadi bagian sehari-hari dari seorang pemimpin. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana caranya kita mengatasi stres itu supaya kita bisa tetap sehat badan dan pikiran kita. Karena stres itu nggak bisa dihindarin, tapi berita baiknya stres itu bisa dikelola supaya nggak terus berlarut dan memberikan dampak yang negatif kepada diri kita. So, gimana caranya? Di video kali ini aku akan kasih tips gimana cara kita mengelola stres yang efektif. Simak sampai selesai ya teman-teman. First of all, kita harus tahu nih, apa itu stres? Menurut WHO, stres adalah proses yang menyebabkan munculnya emosi negatif saat kita berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan yang mengancam, adanya perubahan, dan adanya tekanan. Dampaknya, stres ini bisa mengganggu peran dan fungsi diri kita karena saat kita stres, kita jadi mengalami ketegangan fisik, emosional, ataupun psikologis. Setiap orang mengalami tingkat stres yang berbeda-beda, tergantung apa pemicunya dan gimana caranya dia menyikapinya. Dilansir dari mind.org.uk, umumnya stres ini muncul dari beberapa hal. Misalnya, yang pertama, saat kita mendapatkan tekanan atau tuntutan atau tanggung jawab yang besar. Teman-teman pasti ngerasain ya kalau misalnya teman-teman menjadi seorang ketua organisasi atau ketua event. Nah, dengan tanggung jawab baru ini biasanya tingkat stres kita mulai meningkat nih. Gitu. Yang kedua, biasanya saat kita menghadapi perubahan yang besar dalam hidup. Misalnya saat beranjak dewasa, atau mungkin teman-teman mahasiswa saat teman-teman sudah lulus, mencari kerja, atau mungkin saat teman-teman menikah, nah itu terjadinya perubahan. Pertama kali memimpin di sebuah tim itu juga bisa menjadikan perubahan-perubahan yang bisa meningkatkan tingkat stres kita. Yang ketiga, mengalami situasi yang kurang menyenangkan. Misalnya saat kita didiskriminasi, atau saat kita dibenci, atau kita sedang mengalami pelecehan yang kita marah. Akhirnya hal ini membuat tingkat stres kita juga meningkat. Yang keempat, biasanya stres juga muncul saat kita menghadapi ketidakpastian. Misalnya mungkin teman-teman yang di umur 25 sedang menghadapi namanya quarter life crisis. Teman-teman nggak tahu nih di depan itu akan ada apa, teman-teman harus mengambil jalan yang mana, begitu banyak opsi yang tersedia. Nah, hal-hal yang tidak pasti ini menyebabkan tingkat stres juga meningkat. Yang terakhir, biasanya kita stres karena kita merasa tidak punya kendali atas situasi tertentu. Misalnya, kalau sekarang kita dalam kondisi pandemi, kita nggak punya kendali nih, ke depan itu akan terjadi apa. Nah, penyebab yang beragam ini akan menimbulkan reaksi dan dampak yang berbeda-beda. Teman-teman, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi stres ini. Yang pertama, problem focus coping. Yang kedua, emotional focus coping. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, problem focus coping. Problem focus coping adalah sebuah strategi menghadapi stres yang fokusnya kepada penyelesaian masalah atau sumber stres yang sedang dialami. Misalnya nih, teman-teman ngerasa stres karena pekerjaannya banyak banget dan dikejar deadline yang mepet banget. Kalau kita menggunakan strategi problem focus coping, kita memilih untuk segera menghadapi penyebab dari stres itu, yaitu segera menyelesaikan tugasnya. Catatan penting yang harus diperhatikan ketika kita memilih strategi ini, kita harus bisa menemukan cara untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan efektif dan efisien. Ini bisa dilakukan dengan menyusun timeline penyelesaian pekerjaan,
juga dengan menentukan metode yang paling efektif untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Atau bisa juga dengan mendelegasikan beberapa pekerjaan yang sekiranya bisa dibantu oleh teman-teman kita. Intinya teman-teman, apapun cara, asalkan pekerjaan ini bisa selesai dengan cepat dan akhirnya stresornya itu akan hilang, maka segera dilakukan. Mengutip dari Carver, seorang psikolog dari University of Miami, beliau mengungkapkan ada 5 dimensi problem focus coping yang bisa kita terapkan sebagai tahapan dalam mengelola stres kita. Yang pertama, active coping atau berinisiatif mengambil tindakan langsung. Misalnya, segera diselesaikan tugasnya yang selama ini menjadi sumber stres. Dalam suatu literasi, aku pernah membaca bahwa ada sebuah metode namanya eat the frog gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya sedang menunda-nunda pekerjaan nih, dan itu malah bikin stres karena pekerjaannya nggak selesai-selesai, langsung dimakan aja kodoknya di depan gitu. Karena kalau ditunda-tunda, pekerjaan ini juga nggak akan cepat selesai. Jadi langkah pertama, selesaikan segera, walaupun itu susah. Yang kedua teman-teman, planning atau menentukan strategi yang cocok yang bisa digunakan untuk segera menyelesaikan tugas itu. Dalam menyusun strategi ini, kita juga menyusun langkah-langkah yang harus diambil dan memikirkan cara yang terbaik untuk bisa mengatasi masalah yang ada dan juga menghilangkan sumber stres kita. Yang ketiga, yaitu suppression of competing activities atau mengesampingkan hal-hal lain yang nggak berkaitan atau bisa mengganggu proses kita dalam mengatasi stres. Misalnya, dengan menjauhkan diri dari aktivitas yang bisa bikin kita terdistraksi. Misalnya nih, kalau teman-teman lagi menyelesaikan sebuah pekerjaan, kita menyelesaikan pekerjaannya di ruangan yang berbeda dengan gadget kita misalnya. Atau kita menjauh sedikit dari keramaian agar kita bisa fokus dalam menyelesaikan tugas. Karena teman-teman, kalau kita nggak segera menyelesaikannya, maka kita akan terus terdistraksi dan akhirnya ujung-ujungnya tugas ini juga nggak selesai-selesai. Akibatnya, stres kita juga nggak hilang-hilang. Yang keempat teman-teman, restrain coping atau memastikan kalau kita nggak gegabah dalam bertindak karena mungkin tindakan ini justru akan mengakibatkan tingkat stres berikutnya di masa depan. Misalnya nih teman-teman, kalau kita dalam kondisi yang sangat stres atau dengan deadline yang sangat dekat, misalnya besok kita harus mengumpulkan pekerjaan gitu ya, tapi kita lebih memilih buat mengerjakan tugas ini sendiri, walaupun misalnya nih ya bisa dibantu sama teman kita, atau mungkin kita bisa melakukan kecurangan supaya tugas ini bisa cepat selesai gitu ya. Tapi dengan kita melakukan kecurangan itu, tugas ini nantinya akan menjadi masalah lagi di kemudian hari. Jadi di langkah yang keempat ini kita menyadari nih kalau kita mengambil langkah yang tadi kecurangan tadi, ini akan bukannya menghilangkan stres, tapi justru akan menambahkan stres di masa depan. Jadi buat yang keempat ini kita bisa lebih memilih dengan hati-hati langkah mana yang justru lebih menyelesaikan bukan menambahkan pikiran. Yang terakhir teman-teman, dan ini sangat penting banget, yaitu seeking social support for instrumental reason. Gampangannya mencari bantuan dari orang lain. Jadi kalau teman-teman lagi stres, berhenti dulu, cari orang lain buat bisa mengatasi stres kita. Hal ini bisa sesimpel ngajak curhat, atau misalnya menceritakan apa yang membuat kita stres, atau sesimpel bercanda aja sama orang lain gitu. Jadi setelah kita berdiskusi dengan orang lain atau ngobrol sama orang lain, kita jadi bisa lebih fresh dan akhirnya pekerjaan kita juga bisa lebih selesai dengan cepat. Nah teman-teman, kalau tadi itu kita fokus kepada perilakunya, nah sekarang kita fokus kepada emosi, yaitu emotion focus coping. Nah kalau problem focus coping, fokusnya kepada menyelesaikan sumber stresnya. Sedangkan kalau di emotion focus coping, kita fokusnya kepada mengatasi emosi negatif yang muncul saat kita sedang stres. Strategi ini memang nggak akan membantu kamu dalam menyelesaikan semua masalahnya. Tapi paling nggak teman-teman semua, ini bisa meringankan beban ketika kita menghadapi stres yang sulit untuk dikendalikan. Strategi ini biasanya diterapkan ketika kita belum tahu nih jalan keluarnya kayak gimana. Dengan melakukan emotional focus coping, kita bisa merefresh pikiran kita dan menjadi tetap tenang. Dan ketika kita sudah bisa berpikir jernih,
kita bisa menyelesaikan masalah melalui strategi problem focus coping. Banyak banget nih hal yang bisa kita lakuin dalam upaya mengurangi stres dengan strategi ini. Di antaranya yang pertama, self-talk atau berbicara pada diri sendiri mengenai apa yang sedang kita rasakan. Kita harus jujur dan terbuka terhadap perasaan dan pikiran kita. Dengan begitu akhirnya kita bisa merasa plong nih dan rasanya jadi lebih baik lagi. Self-talk ini bisa digunakan untuk melatih diri untuk menerima apa yang sedang terjadi dan mengambil sisi positif dari hal tersebut. Yang kedua, positive thinking. Jadi positive thinking ini berpikir positif. Berpikir positif memang nggak akan menyelesaikan masalah, tapi dengan kita berpikir positif, kita bisa meningkatkan emotional wellness kita. Dengan pikiran yang positif, kita bisa dengan mudah menerima dan berpikir bahwa kita bisa kok mencoba lagi, dan ternyata bisa bikin kita sadar kalau ada banyak opsi yang belum kita coba. Jadi penting banget nih teman-teman buat kita punya positive thinking, jadi akhirnya kita bisa terbuka terhadap opsi-opsi yang tersedia. Yang ketiga, meditasi. Meditasi ini penting banget teman-teman. Mungkin kalau teman-teman dalam agama juga ada beribadah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sedang bermeditasi atau beribadah atau stop sejenak, ini bisa membantu kita memusatkan dan menjernihkan pikiran. Sehingga kita akan merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, dan akhirnya kita bisa lebih fresh. Banyak orang mengira bahwa meditasi harus dilakukan di tempat yang tenang gitu ya. Harus ada musiknya atau ada ritual tertentu. Padahal enggak teman-teman. Meditasi itu bisa banget dilakukan di mana saja dan kapan saja. Misalnya di sela-sela pekerjaan kita bisa tuh buat pause atau istirahat sejenak 10-15 menit. Duduk tenang, memejamkan mata, mengatur nafas perlahan dan memusatkan pikiran kita. Dengan menggunakan meditasi ini bisa membantu kita mengurai emosi negatif yang muncul saat kita merasa stres. Dan dampaknya kita bisa melihat solusi yang bisa kita coba. Yang keempat adalah journaling atau menulis jurnal. Ini cara lain buat meluapkan emosi dan berdamai dengan emosi-emosi negatif yang sedang kita rasakan. Biasanya saat kita menulis, kita bisa menjadi berefleksi kenapa masalah ini muncul dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Menulis jurnal ini bisa waktunya macam-macam ya teman-teman. Bisa dimulai misalnya di awal hari. Ketika teman-teman mau mulai menghadapi hari yang susah atau hari yang penuh dengan tekanan, teman-teman bisa menulis jurnal dulu di pagi hari, meluapkan semua ketakutannya, meluapkan semua stresnya di dalam suatu buku, dan akhirnya teman-teman bisa memulai hari dengan tenang dan dengan fresh. Atau misalnya di tengah-tengah kesibukan teman-teman. Misalnya pada saat teman-teman lagi stres banget nih, teman-teman berhenti dulu dan juga teman-teman menuliskan teman-teman itu stresnya kenapa. Dan kalau misalnya stres, oke, kalau begitu kira-kira saya harus apa. Biasanya dengan kita meluapkan emosi ini dalam bentuk tulisan, itu membuat diri kita juga menjadi lebih plong. Nah, itu dia teman-teman, perbedaan antara problem focus coping dan emotion focus coping. Kalau ditanya mana strategi yang lebih bagus, dua-duanya bagus. Tergantung nih kita mau mengelola stres kita lebih cocok yang mana. Misalnya kalau kita belum tahu jalan keluarnya harus gimana, mungkin teman-teman bisa emotion focus coping dulu. Seenggaknya emosi kita stabil, pikiran kita tenang. Tapi begitu kita sudah mulai tenang, ketika kita sudah mulai stabil, baru nih kita mulai dengan strategi problem focus coping. Oke teman-teman semua, jadi itu tadi nih pembahasan tentang bagaimana kita mengelola stres kita sebagai pemimpin. Karena buat menjadi pemimpin yang efektif dibutuhkan kemampuan buat mengelola dirinya. Karena bagaimana mungkin kita bisa memimpin tim atau memimpin orang lain kita kalau kita sendiri belum bisa mengelola diri kita sendiri. Nah, mengelola diri kita sendiri termasuk di dalamnya adalah mengelola stres. Dan sejatinya teman-teman semua, hal ini berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan yaitu self-regulation. Self-regulation merupakan bagian dari self-leadership. Menurut framework kepemimpinan pemimpin.id, self-regulation ini adalah satu dari 3 unsur self-leadership atau kepemimpinan diri. Jadi kalau kita berhasil meregulasi diri kita dengan baik, maka kita juga bisa memimpin tim kita dengan lebih efektif. Semoga video ini bisa bikin kamu lebih efektif dalam memimpin.
Aku Darmaji Suradika, CEO dari Pemimpin.id. Sampai ketemu di episode berikutnya.